Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56. Nama Fitriya Sitosiwi, STB 4815, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai Badan Layanan Umum. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa Badan Layanan Umum merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Negara atau lembaga kementerian atau lembaga negara yang secara mandiri menyelenggarakan pengelolaan keuangannya. Nah, walaupun pengelolaan keuangannya ini terpisah dari negara, namun tetap berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, Badan Layanan Umum ini merupakan penerapan dari teori agensifikasi. Nah, apa sih teori agensifikasi itu? Nah, teori agensifikasi adalah adanya pemisahan antara fungsi kebijakan atau regulator dengan fungsi pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintah. Fungsi pertama dilakukan oleh kantor pusat kebijakan, sedangkan yang kedua adalah kantor-kantor yang melaksanakan tugas pelayanan. Nah, menurut teori agensifikasi ini, Badan Layanan Umum merupakan agen pemerintah yang memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam hal antara lain manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, maupun dalam hal pelaporan dan akuntabilitas kinerja. Kemudian, sesuai dengan teori agensifikasi ini, pemerintah tidak lagi secara langsung berperan sebagai penyedia barang dan jasa kepada masyarakat, khususnya quasi public goods, namun membentuk agen sebagai operator penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini diperankan oleh Badan Layanan Umum. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan agen sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang akan melaksanakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kemudian, selanjutnya adalah berikut dasar hukum yang mendasari adanya Badan Layanan Umum, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Selanjutnya mengenai peraturan pemerintah. Yang pertama, peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Selanjutnya, peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Kemudian peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Kemudian, peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Kemudian ada juga peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022. Kemudian berikut persebaran Badan Layanan Umum. Bisa kita lihat bahwa komposisi Badan Layanan Umum paling banyak berada pada sektor kesehatan, yang mana terdapat 94 unit atau sekitar 42%. Disusul dari bidang pendidikan sebanyak 92 unit atau 41%. Kemudian disusul dari sektor barang dan jasa sebanyak 26 unit atau 12%. Kemudian pengelola dana sebanyak 8 unit atau 3%, dan layanan kawasan sebanyak 4 unit atau 2%. Ini bersumber dari Kementerian Keuangan tahun 2019. Kemudian bisa kita lihat infografis berikut tentang perkembangan Badan Layanan Umum. Kemudian ini adalah sebaran Badan Layanan Umum di Indonesia. Bisa kita lihat bahwa di Bangka Belitung terdapat beberapa badan layanan umum yang meliputi satu universitas, satu rumah sakit, dan juga balai pengelolaan kereta api, dan juga bandara internasional. Kemudian di Pulau Kalimantan terdapat rumah sakit yang menjadi badan layanan umum. Kemudian
Di Pulau Sulawesi terdapat bandara, rumah sakit yang menjadi badan layanan umum. Selanjutnya di Maluku dan Papua juga didominasi oleh rumah sakit. Kemudian di Pulau Bali dan Nusa Tenggara didominasi oleh rumah sakit. Dan di Pulau Jawa terdapat universitas dan juga rumah sakit. Begitu pula yang di Pulau Sumatera. Nah, bisa kita lihat bahwa jumlah badan layanan umum berdasarkan lumbung layanan berada paling tinggi di sektor kesehatan. Kemudian bisa kita lihat pada diagram grafik berikut, jumlah BLU dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Begitu pula pada pendapatannya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat, ini merupakan nilai dalam satuan triliun rupiah. Tahun 2016 berada pada angka 41,9 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2021 sebanyak 58,8 triliun rupiah. Bisa kita lihat peningkatannya cukup intens meskipun tidak terlalu melonjak drastis. Selanjutnya, berikut perkembangan BLU dari tahun ke tahun berdasarkan APBN tahun 2019. Berikut masih tentang grafik perkembangan pendapatan Badan Layanan Umum di tahun 2019, bahwa pendapatan BLU sebanyak mengalami 164,6% kenaikan dari target. Untuk selanjutnya, kita beralih pada materi pembentukan Badan Layanan Umum. Nah, pembentukan Badan Layanan Umum ini harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan ini dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif yang dirinci sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan substantif terpenuhi ketika instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan badan layanan umum yang berhubungan dengan 1. Penyediaan barang dan atau jasa layanan umum, kemudian pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, kemudian pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, persyaratan secara teknis terpenuhi apabila yang pertama, kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui badan layanan umum, sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri, pimpinan atau lembaga non-kementerian, lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Kemudian yang kedua, kinerja keuangan satuan instansi yang bersangkutan adalah sehat, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan badan layanan umum. Kemudian, persyaratan yang ketiga, yaitu persyaratan secara administratif. Nah, hal ini terpenuhi apabila yang pertama, persyaratan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Kemudian, pola tata kelola, rencana strategi bisnis, laporan keuangan pokok, dan standar pelayanan minimum, serta laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Nah, badan layanan umum ini diberikan secara bertahap dan fleksibel pada batas-batas tertentu, berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Nah, penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ini berakhir apabila yang pertama dicabut oleh Menteri Keuangan. Dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri, pimpinan lembaga kementerian atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Kemudian berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum oleh Menteri Keuangan ketika badan layanan umum yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif,
teknis maupun administratif. Kemudian, pencabutan status karena berubah menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Kemudian, standar dan tarif layanan umum. Standar dan pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Agar fungsi standar pelayanan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, standar layanan Badan Layanan Umum seyogianya memenuhi persyaratan spesifik, measurable, attainable, reliable, and timely, yaitu fokus pada jenis layanan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan dapat diandalkan, serta tepat waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai satuan kerja PNBP dan juga BLU, kemudian BLU dan BUMN. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga instansi ini? Mari kita bahas. Yang pertama, Satker PNBP atau Satuan Kerja Penerimaan Negara Bukan Pajak. Satker PNBP adalah unit kerja di lingkungan instansi pemerintah yang mengelola penerimaan negara bukan pajak, seperti penerimaan dari retribusi dan penjualan jasa. Kemudian, belum memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dibandingkan Satker PNBP. BLU atau Badan Layanan Umum dapat menyimpan dan menggunakan kembali sebagian penerimaannya untuk mendanai kegiatan layanan, sedangkan Satuan Kerja PNBP harus menyetorkan seluruh penerimaan ke kas negara. Nah, Satker PNBP ini masih menggunakan pola pengelolaan keuangan Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Satker APBN. Nah, kemudian sementara BLU ini memiliki pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel. Nah, lalu apa sih perbedaan BLU dan BUMN? BUMN ini seperti yang kita ketahui semua bahwa sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya sendiri dimiliki oleh negara, berbadan hukum, dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Kemudian, BLU adalah bagian dari instansi pemerintah yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, namun tidak terpisah sebagai badan hukum tersendiri. Kemudian, tujuan utama dari BUMN ini adalah mencari keuntungan dan memberikan dividen bagi pemegang saham atau negara. Sementara BLU bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Kemudian BUMN memiliki otonomi yang lebih besar dibandingkan Badan Layanan Umum, sedangkan BLU masih berada di bawah pengawasan instansi induknya. Kemudian meskipun memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, Badan Layanan Umum tetap berada di bawah pengawasan instansi induk dan juga di bawah pengawasan Kementerian Keuangan, yang mana BLU ini wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja secara rutin sebagai bentuk akuntabilitas publik atas pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerjanya. Kemudian laporan keuangan BLU ini akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pengawasan dan akuntabilitas Badan Layanan Umum ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan integritas pengelolaan keuangan negara. Nah, mungkin sampai di sini materi kita. Semoga bisa bermanfaat bagi semua yang membaca dan melihat. Untuk mengakhiri materi ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.